Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sabto Mulyanto, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 29 dari SMA Negeri 63 Jakarta, Kota Jakarta Selatan. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan minat dan kemampuan individu murid dalam sebuah kelas. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi untuk memastikan murid mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun kebutuhan belajar murid terdiri dari 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, 3. Profil belajar murid. Yang guru adalah: pertama, kesiapan belajar murid. Konteks pembelajaran berdiferensiasi mengacu pada sejauh mana seorang murid siap untuk mempelajari konsep atau keterampilan tertentu. Kesiapan ini mencakup tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang sudah dimiliki murid sebelum memulai pembelajaran baru. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami variasi kesiapan belajar di antara murid-muridnya untuk mengadaptasi strategi, metode, dan materi pembelajaran. Ini berarti guru perlu mengidentifikasi: pertama, tingkat pengetahuan dan keterampilan awal, kedua, kecepatan belajar, dan tiga, dukungan atau tantangan yang diperlukan. Sedangkan kebutuhan belajar murid yang kedua adalah minat murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi merujuk pada ketertarikan, kesukaan, atau kecenderungan murid terhadap topik, aktivitas, atau cara belajar tertentu. Minat ini dapat mencakup bidang studi, hobi, kegiatan ekstrakurikuler, atau cara-cara khusus yang membuat murid merasa lebih bersemangat dan termotivasi dalam belajar. Dalam pemahaman, ketika materi pembelajaran disajikan dengan cara yang relevan dengan minat mereka, murid cenderung lebih memahami dan menyimpan informasi lebih lama. Ketiga, membangun hubungan positif dengan belajar. Melibatkan minat murid dalam pembelajaran membantu menciptakan pengalaman belajar yang positif, membuat mereka lebih antusias untuk berpartisipasi. Adapun kebutuhan belajar murid yang ketiga adalah profil belajar murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi merujuk pada cara unik masing-masing murid dalam menerima, proses, dan memahami informasi. Profil belajar ini mencakup preferensi belajar murid, gaya belajar murid, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi bagaimana mereka belajar dengan paling efektif. Beberapa komponen utama dalam profil belajar murid meliputi: 1. Gaya belajar. Cara yang paling disukai murid untuk belajar misalnya visual, lebih suka belajar melalui gambar, diagram, atau video. Auditorial, lebih suka belajar melalui mendengarkan seperti ceramah atau diskusi. Sedangkan kinestetik, lebih suka belajar dengan melakukan aktivitas fisik seperti eksperimen atau permainan. Kedua, preferensi sosial. Bagaimana murid lebih suka belajar misalnya secara individual, berpasangan, atau dalam kelompok. Dan ketiga, kecepatan belajar, seberapa cepat atau lambat murid memproses dan memahami informasi baru. Sedangkan keempat, kondisi belajar yang optimal. Kondisi-kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi efektivitas belajar seperti waktu, suasana lingkungan, fisik, dan kebutuhan emosional. Sedangkan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari 1. Konten, 2. Proses, 3. Produk. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah konten. Materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, atau profil belajar murid. Misalnya, memberikan teks bacaan materi dalam berbagai variasi. Sedangkan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang kedua adalah proses. Metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif, dan lainnya. Disesuaikan dengan gaya belajar murid, tingkat kecerdasan maupun lingkungan. Dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga adalah produk. Murid diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penelitian, seperti membuat PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, peragaan, atau bentuk bebas lainnya sesuai dengan kemampuan murid. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal.
Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap murid belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Adapun kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sedangkan kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Kemudian, kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Adapun kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian video koneksi antar materi modul 2.1 saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.